awalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun lewat media online di Lontara edisi ke-16. Pertama-tama ucapan terima kasih kami dari seluruh kru panitia Lontara kepada Sadar Igi, kepada Direktorat PSMK, karena berkat fasilitas dari keduanya kita dapat melaksanakan PIKON sampai saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan edisi ke-16 ini kita akan mengikuti edisi 16 Learning Online untuk Nusantara, dan narasumbernya saya akan bacakan di awal kurikulum PT dari narasumber kita. Narasumber kita malam ini Bapak Syamsir Mapilawang SPD, kelahiran Bulukumba, tahun 79, bekerja di UPT SMP Negeri 1 Masamba, Kabupaten Luwu. Pendidikan beliau S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Makassar, dan saat ini mangku tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium IPA UPT SMP Negeri 1 Masamba. Pengalaman organisasi beliau adalah Sekretaris MGMP IPA Fisika Kabupaten Luwu Utara periode 2009 hingga 2014. Sekretaris MGMP IPA Terpadu Kabupaten Luwu Utara periode 2015 hingga 2017. Sekretaris PGRI Cabang Masamba tahun 2014 hingga 2016. Bendahara Ikatan Keluarga Alumni UNM Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2021. Anggota IGI sejak tahun 2016. Ketua MGMP IPA Luwu Utara periode 2017 hingga 2019. Ketua MGMP IPA Luwu Utara periode 2019 hingga sekarang. Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Luwu Utara periode 2020-2025. Adapun prestasi dan penghargaan yang ditorehkan oleh Bapak Syamsir Mapilawang SPD adalah juara 2 Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SMP tingkat Kabupaten Luwu Utara tahun 2016. Kemudian juara 1 Lomba Guru Berprestasi Jenjang SMP tingkat Kabupaten Luwu Utara tahun 2017. Terbaik 2 Anugerah Datuk Luwu untuk guru dalam bidang pendidikan dan kebudayaan tahun 2017. Instruktur Kabupaten Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2016 dan 2018. Sahabat Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Karya beliau berupa buku antologi yang ditulis antara lain Syair Berbisik, ini antologi puisi. 1001 Cara Membuat Guru Siswa Suka Baca, antologi 9 SGSI, dan Mencari Sekolah Terbaik, antologi 10 SGSI. Kemudian kegiatan diklat online yang beliau ikuti, yang pertama diklat online Sagu Manisan IGI sebagai peserta. Kemudian yang kedua diklat online Sagu Sablok sebagai peserta. Kemudian Sharegram Maluku Belajar kelas 1, 2, 3 sebagai narasumber. Dan sebagai narasumber Sharegram Ruang Belajar Bersama membuat video pembelajaran dengan Powtoon. Kemudian peserta Virtual Coordinator Training Batch 3.
kemudian instruktur di batch 4 dan 5, tim inti learning online Nusantara, Lontara IGI, kemudian tim sadar IGI. Demikian kurikulum PT dari Pak Samsir Mapilawang SPD pada malam hari ini sebagai narasumber kita. Dan sebelum kita lanjutkan, Bapak dan Ibu, di room Bapak dan Ibu tidak sendiri. Saat ini partisipan sudah mencapai 51 orang. Jadi Bapak dan Ibu yang terlihat di layar Bapak dan Ibu itu adalah panelis. Sekarang panelisnya ada 6 orang. Terima kasih kepada Bu Indah, Bu Maisuri, Bu Neng Lani, dan Teh Umim yang ada di panelis. Dan Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah ada 52 partisipan. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, Pak Samsir Mapilawang. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, sebelum memulai pemaparan materi Pikon Lontar malam ini, saya kembali mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di forum online Pikon Lontara edisi 16 malam ini, yang tentu saja kita semua berharap bahwa kegiatan kita malam ini dapat berjalan lancar, dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa semoga kegiatan Fikon kita malam ini senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Gatot, Koordinator 7 Center Simio Indonesia, dan Direktur Simolek atas room Webex-nya, Direktur PSMK Kemdikbud atas room Webex PSMK yang kita gunakan malam ini, Teh Umi Tira Lestari yang senantiasa membantu dan memfasilitasi dan mengingatkan kami tim Lontara di setiap pekannya, seluruh panitia dan rekan-rekan di tim Lontara yang senantiasa tetap kompak dan solid demi berjalannya dan berlangsungnya kegiatan Fikon Lontara di setiap pekan. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang telah hadir di room meeting malam ini juga, dan spesial buat kakanda saya, host kita malam ini, Pak Abdul Rahman, yang telah membuka dan memandu jalannya Fikon Lontara edisi 16 malam ini. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, materi Fikon kita malam ini sesungguhnya bukan lagi barang baru bagi sebagian Bapak dan Ibu yang sempat bersama-sama kita di room meeting malam ini, tetapi demi memenuhi permintaan dan kebutuhan teman-teman guru hebat dalam pembuatan media pembelajaran berbasis video presentase, maka kemudian saya mencoba untuk share informasi kepada Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja sebagai guru mengajar di kelas itu kita semua berharap bahwa proses pembelajaran kita itu tidak berjalan secara monoton pada model ceramah dan fokus atau konsentrasinya itu hanya berpusat pada guru saja. Tentu kita semua berharap bahwa sekali-sekali kita sebagai guru dalam proses pembelajaran itu kemudian kita menampilkan materi presentasi, baik itu berupa PowerPoint atau mungkin juga pembelajaran yang menarik. Nah, mungkin selama ini Bapak dan Ibu tidak jarang di antara kita mungkin sudah sering melakukan menayangkan slide-slide presentasi atau mungkin video-video yang mungkin slide presentasi atau mungkin video yang kita tampilkan itu adalah milik orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua berharap bahwa
akan ada kepuasan tersendiri dan kebanggaan tersendiri bagi kita semua ketika yang kita tampilkan, baik berupa slide presentasi ataupun mungkin berupa video presentasi yang kita tampilkan itu adalah hasil kreasi dan karya kita sendiri. Nah, kita mencoba malam ini bagaimana agar kita dapat membuat atau mengkreasi sebuah media presentasi pembelajaran yang kemudian dapat kita tampilkan dan dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, malam ini Bapak dan Ibu, kita semua akan bersama-sama belajar untuk kemudian bagaimana mengkreasi video pembelajaran dengan menggunakan Powtoon itu. Bapak dan Ibu semua, perkenankan saya memulai pemaparan materi pada malam ini yang terkait dengan kreasi video pembelajaran dengan Powtoon. Bapak dan Ibu, ada 3 tahapan yang harus kita lalui di dalam membuat video dengan Powtoon. Yang pertama adalah membuat akun Powtoon. Kemudian yang kedua, membuat dan mengkreasi video. Dan yang terakhir adalah mempublikasi dan menyimpan video kita di akun media sosial yang kita punya. Baik Bapak dan Ibu semua, kita masuk kepada tahapan yang pertama, yaitu pembuatan akun. Tentu Bapak dan Ibu, dalam pembuatan video presentasi dengan Powtoon ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa mengkreasi video dengan Powtoon ini sesungguhnya ini kita full online. Jadi Bapak dan Ibu sebelum membuat video presentasi dengan Powtoon ini, maka Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa kita terkoneksi dengan jaringan internet yang tentunya stabil sehingga dalam proses pembuatannya itu dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, tahapan pertama di pembuatan akun ini Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita semua berharap bahwa yang pertama kita sudah memiliki email aktif. Kami sarankan bahwa dalam pembuatan email ini, kami berharap dan merekomendasikan Bapak dan Ibu menggunakan akun Gmail, karena akun Gmail ini adalah akun yang kita istilahkan satu untuk semua. Apalagi sebentar video yang kita kreasi itu kemudian akan kita publish ke media sosial. Salah satunya adalah yang kami rekomendasikan itu adalah dipublish ke YouTube. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kita setelah memastikan bahwa kita sudah memiliki email aktif, maka Bapak dan Ibu kemudian sign up di https www.powtoon.com. Nah, setelah kita sign up di web Powtoon ini, kemudian akan ada konfirmasi di akun email kita. Itu untuk tahapan pertama Bapak dan Ibu. Di tahapan yang kedua, Bapak dan Ibu, setelah kita memastikan diri sudah login di akun Powtoon yang telah kita registrasi, maka kemudian kita memiliki kesempatan untuk membuat dan mengkreasi video yang kita rencanakan. Bapak dan Ibu, di tahapan pembuatan video ini, tahapan pertama yang kita akan lakukan adalah memilih template. Di template yang ada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita bebas memilah dan memilih template-template bawaan daripada Powtoon itu sendiri. Di mana di template bawaan Powtoon itu sendiri Bapak dan Ibu, ini disiapkan template-template yang free. Template yang free ini Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, meskipun di Powtoon itu juga ada template yang berbayar yang tentu saja memang template-nya desainnya luar biasa, tetapi yang free pun tidak kalah menariknya Bapak dan Ibu untuk kita gunakan dan kita manfaatkan dalam mengkreasi video presentasi untuk kita manfaatkan dalam proses pembelajaran kita. Itu yang pertama di tahap pembuatan video. Yang kedua,
adalah proses editing. Di proses editing ini Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal yang memang perlu kita ketahui dan pahami bersama, bahwa dalam proses editing ini tentu kita diharapkan memang memiliki daya kreasi dan daya imajinasi yang uh, boleh dikatakan cukuplah, karena di proses editing ini Bapak dan Ibu kemudian kita akan memaksimalkan bagaimana agar video-video yang kita buat itu dapat diterima dan dapat ditonton dengan baik oleh audiens kita nantinya. Dalam hal ini adalah peserta didik kita. Nah, di proses editing ini Bapak dan Ibu, banyak hal yang akan kita lakukan di sana. Yang pertama adalah memasukkan teks, kemudian menambahkan gambar, atau mungkin video ke dalam template-template yang menjadi bawaan Powtoon itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengatur timeline. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengatur timeline ini memang mungkin bagi sebagian kita sebagai pemula, ini kemudian akan kita anggap sebagai hal yang rumit. Tetapi sesungguhnya sih tidak juga sebenarnya, karena kurang lebih sama dengan proses editing video yang lain. Dan ketika kita sudah terbiasa dan memahami bagaimana menyusun waktu per scene itu, maka semua kemudian akan menjadi mudah. Yang diatur di timeline-nya ada bukan hanya tulisan atau teksnya saja, tetapi juga karakter-karakter yang kita gunakan. Itu untuk tahapan kedua, Bapak dan Ibu. Di tahapan yang ketiga adalah tahap publikasi dan penyimpanan video. Di tahap publikasi dan penyimpanan video ini, Bapak dan Ibu, kita harus mengekspor video yang telah kita buat, video presentasi yang telah kita buat ke salah satu media sosial yang kita punya. Sekali lagi bahwa kami sarankan kita ekspor dan upload ke YouTube, karena akun yang kita gunakan untuk join adalah akun Google, akun Gmail, sehingga ini satu paket antara akun yang kita miliki di Powtoon dengan akun YouTube kita nantinya, sehingga kita tidak terlalu banyak menggunakan akun dalam proses pembuatan ini. Kemudian yang kedua adalah kita mendownload video yang telah kita upload ke YouTube untuk kemudian dapat kita putar atau dapat kita jalankan secara offline nantinya. Karena ketika tidak kita download, maka itu kemudian Bapak Ibu, artinya kita harus memutarnya kembali dalam posisi atau dalam kondisi online. Kita berharap bahwa video yang kita hasilkan itu kemudian dapat diputar secara offline. Itu 3 tahapan Bapak dan Ibu yang kemudian saya sampaikan sebagai penjelasan awal dari proses pembuatan video presentasi untuk proses pembelajaran kita malam ini. Saya kemudian ingin kita langsung action untuk kemudian bagaimana mempraktekkan proses pembuatan video presentasi Powtoon ini. Halo Pak Rahman, masih kedengaran suara saya Pak? Masih. Oke. Masih ya? Ya. Oke, saya lanjut Pak ya. Ya, silakan. Iya. Oke, itu Bapak dan Ibu sekalian, 3 tahapan sebagai penjelasan awal dari proses pembuatan video dengan Powtoon. Kita masuk ke praktek pembuatan video presentasi dengan Powtoon. Yang pertama kita lakukan adalah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita harus memiliki akun email yang aktif. Kami sarankan menggunakan Gmail. Maka kemudian kita membuka salah satu browser yang ada di laptop kita, Bapak dan Ibu sekalian. Mulai dari awal dulu.
Pak Samsir, Pak Samsir. Oke, baik, saya lanjut. Kita membuka salah satu browser yang ada di laptop kita. Kita browser salah satunya adalah bisa dengan Chrome atau mungkin dengan Mozilla, Firefox yang ada di laptop kita. Kemudian setelah muncul tampilan seperti yang ada di layar saya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa kita mengetikkan pada bagian pencarian ini, kita ketikkan di situ https://www.potun.com. Kemudian kita enter. Mohon bersabar Bapak dan Ibu, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk proses pembuatan media presentasi dengan Powtoon ini kita butuh jaringan internet yang stabil. Nah, sekarang tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Kelihatan jelas Pak Ya, Rahman ya? ya, Kelihatan. kelihatan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, di tampilan awal ini, di sini karena saya sudah pernah login, maka di bagian pojok kanan atas itu tampil saya. Saya mencoba untuk logout dulu, biar Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat bagaimana proses untuk kemudian kita bisa masuk ke webnya Powtoon itu. Nah, Bapak dan Ibu sebagai pemula, maka mungkin Bapak dan Ibu harus sign up dulu. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah memiliki akun Powtoon sebelumnya, maka bisa langsung login saja. Tetapi bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun Powtoon sebelumnya, maka Bapak dan Ibu harus sign up dulu. Nah, kita coba klik sign up ini bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun Powtoon sebelumnya. Di bagian ini Bapak dan Ibu ada first name, silahkan tulis nama depan Bapak, itu wajib. Kemudian ada last name, ini sifatnya opsional saja. Bapak dan Ibu bisa menuliskan, bisa tidak. Kemudian alamat email Bapak dan Ibu silahkan dituliskan. Akun, sekali lagi bahwa kami sarankan Bapak dan Ibu menggunakan akun Gmail. Kemudian password daripada email Bapak dan Ibu silahkan dimasukkan juga. Kemudian di sini job title. Job title Bapak dan Ibu kami sarankan menggunakan di bagian ini. Education track 12 teacher. Ini Bapak dan Ibu kita pilih. Sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah login di Powtoon. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah login di Powtoon, tidak perlu masuk ke bagian ini lagi, ke sign up. Bapak dan Ibu bisa langsung memilih continue with Google. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk kita masuk di webnya Powtoon. Sekarang saya mencoba untuk continue with Google karena sebelumnya saya sudah memiliki akun Powtoon. Kemudian ini salah satu akun Gmail saya. Pak Samsir. Iya, Ya, Pak Rahman. agak mungkin diperlambat sedikit karena ada beberapa teman yang kemudian mengikuti menggunakan perangkat. Oke, siap. Iya, Oke, siap Pak. Oke. ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah berhasil membuat akun Powtoon, maka Bapak dan Ibu kemudian akan melihat tampilan username Bapak dan Ibu di pojok kanan atas seperti yang ada di tampilan ini.
Itu untuk tahapan pertama sudah terlewati, yaitu membuat akun Powtoon. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi bahwa ketika belum memiliki akun Powtoon sebelumnya, maka silahkan masuk di sign up. Seperti itu. Nah, kita masuk ke tahapan yang kedua, ke proses yang kedua di tahapan pertama Bapak dan Ibu, itu mendesain video. Nah, Bapak dan Ibu semua, di bagian tampilan yang mungkin Bapak dan Ibu semua lihat, di sini ada menu blank Powtoon, kemudian ada import PowerPoint. Di blank Powtoon ini Bapak dan Ibu, kita ibaratkan bahwa di Powtoon ini kita ibaratkan sebagai desain presentasi sama halnya dengan di PowerPoint. Di PowerPoint juga ada slide blank yang kemudian kita dimungkinkan untuk mendesain sendiri template-template yang ada pada PowerPoint itu. Demikian halnya di Powtoon ini Bapak dan Ibu, kita dimungkinkan untuk mendesain sendiri template yang ada, yang ingin kita buat. Kemudian, di sini ada import PowerPoint. Jika sekiranya Bapak dan Ibu memiliki PowerPoint yang mungkin bisa kita import ke Powtoon, itu bisa, tetapi hanya saja yang akan terimpor itu Bapak dan Ibu hanya slide PowerPoint-nya saja, tetapi ketika misalnya ada video yang mungkin link dengan slide PowerPoint kita, itu kemudian tidak akan bisa terimpor ke dalam Powtoon itu. Nah, Bapak dan Ibu, di bagian pojok, di bagian kanan layar itu ada more templates situ. Nah, kita klik ini Bapak dan Ibu, more template, untuk kemudian melihat bagaimana template-template yang ada pada Powtoon itu, template bawaan yang ada pada. Nah, sesungguhnya Bapak dan Ibu, kalau saya, Bapak dan Ibu, jika memiliki daya kreasi dan imajinasi yang tinggi, silahkan memilih blank Powtoon tadi untuk kemudian mendesain sendiri template-templatenya. Tetapi jika Bapak dan Ibu ingin lebih praktis, maka Bapak dan Ibu bisa tinggal memilih template-template bawaan yang ada pada Powtoon itu. Banyak kok template bawaan free yang ada di Powtoon, meskipun jika misalnya Bapak berminat untuk menggunakan yang pro, tentu saja mungkin Bapak dan Ibu perlu merogoh kocek untuk kemudian menggunakan template-template yang pro itu. Bapak dan Ibu, setelah kita mengklik tadi more template-nya, kemudian tampilannya seperti ini. Kita klik panah turun, kemudian tampilannya seperti ini, ada work, kemudian ada education, ada personal. Kita memilih yang education. Di bagian ini Bapak dan Ibu, education, di sini ada all, kemudian ada teacher, dan ada student. Nah, kita memilih sebagai guru, tentu kita memilih yang teachernya, untuk kemudian melihat template-template bawaan Powtoon yang mungkin cocok bagi kita sebagai guru untuk kita gunakan dalam pembuatan media presentasi dengan Powtoon ini. Nah, Bapak dan Ibu, yang sepertinya yang template free untuk kita sebagai guru itu, bagi saya ini yang lebih sering saya gunakan, teacher intro. Ini yang lebih sering saya gunakan Bapak dan Ibu, teacher intro. Kemudian untuk menggunakannya tinggal kita mengklik yang ini saja. Kita klik use. Mohon bersabar Bapak dan Ibu untuk kemudian kita melihat. Nah, seperti ini tampilan dari teacher intro tadi. Nah, ini sangat standar Bapak dan Ibu. Ini sangat standar, tetapi saya kira sebagai pemula
tidak ada salahnya ketika kemudian kita menggunakan yang ini saja. Adapun ke depan ketika Bapak dan Ibu sudah mahir dan terbiasa membuat video presentasi dengan Putun ini, silahkan Bapak dan Ibu kemudian lebih mengeksplor lagi lebih jauh. Nah, Bapak dan Ibu, di tampilan ini sangat sederhana ya. Sama seperti di PowerPoint sebenarnya, ada beberapa slide yang kemudian bisa kita lihat, kemudian kita bisa isi secara langsung. Nah, di bagian ini Bapak dan Ibu adalah bagian menu edit. Tampilannya sangat sederhana. Ketika Bapak dan Ibu ingin mendesain sedikit lebih di atas standar lagi, lebih bagus, maka kita klik create. Kita pilih ini, menu create, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita memilih menu create ini, maka ada beberapa pilihan yang bisa menu-menu pilihan yang ada di Putun itu. Saya ingin memperkenalkan satu persatu menu-menu yang ada di bagian sebelah kanan ini, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika sekiranya saya mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat atau bahkan mungkin suara saya mungkin kekecilan, mohon diingatkan saja, Pak Rahman ya. Iya, iya. Suara bagus, Pak. Ya, oke, terima kasih. Nah, di bagian ini Bapak dan Ibu, ini ada menu scenes. Di menu ini Bapak dan Ibu, kita bisa memilih dan membagi beberapa bagian scenes itu, atau kalau di PowerPoint slide-nya ya. Itu. Kemudian di sini ada menu background. Menu background ini Bapak dan Ibu bisa kita gunakan untuk kemudian mengubah dan mengganti background bawaan yang sudah ada sebelumnya. Background standarnya itu bisa kita ganti. Contoh, saya contohkan Bapak dan Ibu. Ini saya klik. Nah, background ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin mengupload background yang ada di laptop Bapak dan Ibu, silahkan klik yang ini. Misalnya, saya coba klik upload your background, maka Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengupload background yang ada di laptop kita. Silahkan Bapak dan Ibu memilah dan memilih gambar-gambar background yang mungkin Bapak dan Ibu ingin gunakan di laptop Bapak dan Ibu misalnya. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu ingin memilih dan mengganti warna background itu, maka Bapak dan Ibu tinggal mengklik ini saja. Warna background bawaan yang standar itu bisa kita ganti dengan mengklik ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian bawah, kita scroll ke bawah, kita bisa memilih beberapa background yang free. Saya coba memilih yang ini, free image-nya. Ada beberapa yang bisa kita pilih Bapak dan Ibu. Silahkan dipilih salah satunya. Nah, ini akan terganti Bapak dan Ibu sekalian. Jadi silahkan Bapak dan Ibu mengganti desain-desain daripada background yang sudah ada, yang menjadi bawaan dari Putun itu, yang mungkin masih menjadi template standar. Silahkan Bapak dan Ibu mengganti sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita masing-masing. Tentu saja kita kondisikan dengan jenjang pendidikan yang kita ajar, kemudian kondisi mapel kita seperti apa, dan tentu juga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan materi kita. Kita kondisikan saja seperti apa yang kita inginkan dan kita butuhkan Bapak dan Ibu. Nah, anggap misalnya saya pilih yang ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita tinggalkan untuk background. Kan Bapak dan Ibu, kalau mau memilih ini, silahkan dipilih, diklik itu. Kemudian kita masih punya menu teks. Menu teks ini Bapak dan Ibu, ketika kita klik ini, maka itu kemudian akan menambah title dan subtitle yang ada di setiap scene itu, di setiap slide yang ada.
Nah, contoh misalnya, di sini ada 3 bagian untuk mengisi teks. Maka ketika saya mengklik ini, maka kemudian akan menjadi 4 bagian. Atau mungkin kita tambahkan lagi, sesuai dengan kebutuhan kita saja Bapak dan Ibu. Mau ditambahkan title-nya atau mungkin kita mau menambahkan subtitle. Jadi tergantung dari kondisi dan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian di bagian bawah teks itu menu teks, ada lagi menu karakter. Bapak dan Ibu, kita bebas memilih karakter yang kita inginkan dengan gender kita, kondisi kita di sebagai guru di kelas. Ketika Bapak dan Ibu adalah guru dengan gender laki-laki, ya tentu yang standar ini tidak cocok dengan kita. Maka tentu kita butuh untuk menggantinya. Nah, bagaimana menggantinya Bapak dan Ibu? Silahkan diklik menu karakter ini. Kemudian kita memilih. Bapak dan Ibu, di sini yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan adalah apakah template-template yang akan kita gunakan itu, karakter-karakter yang kita gunakan itu adalah free atau pro. Ada 3, ada free, pro, dan ada pro plus. Nah, saya sarankan Bapak dan Ibu gunakan saja dulu lah yang mungkin free. Nanti setelah kita mungkin sudah paham betul terkait bagaimana mendesain dan membuat video presentasi pembelajaran itu dengan Utun ini, silahkan Bapak menggunakan yang mungkin Pro atau Pro Plus-nya. Pak Nah, saya Samsir, mencoba menggunakan yang iya Pak ya, Rahman. agak agak apa namanya berisik ininya, audionya. Mungkin agak goyang ininya, mic-nya ya. Oh, ribut ya? Iya, agak ribut. Oke. Oke ya, Ya, makasih Pak Rahman. makasih ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut memilih karakter yang sesuai dengan kondisi kita dan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Saya memilih yang bagian atas ini. Ini free dan mungkin juga masih cocok dengan kondisi kita. Saya mencoba mengklik ini. Nah, pilihan karakternya ada beberapa Bapak dan Ibu. Mau yang agak-agak formal, yang pakai dasi, silahkan. Ada yang lebih santai, ya ini tergantung kondisi dan kebutuhan Bapak Ibu. Saya mencoba memilih yang ini saja. Nah, ini pun ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Kita coba pilih yang ini saja. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ingin menghapus yang ini. Kita aktifkan saja sampai muncul kotak segi 4 seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Kita klik kanan, kemudian klik delete. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini double ya. Saya hapus salah satunya saja. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya, mungkin kalau ini kita melihat antara kondisi teks dengan posisi tangan daripada karakter yang kita ambil ini kan tulisannya berada di sebelah kiri, sementara tulisan ada di sebelah kanan, sementara tangan yang terangkat itu adalah tangan sebelah kiri. Ini tentu tidak cocok. Sehingga untuk mengganti ini, gerakan tangannya, maka kita aktifkan gambar ini, kemudian kita memilih yang ini Bapak dan Ibu. Kita pilih flip, sehingga posisi tangan kanan lah yang kemudian terangkat. Demikian seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu, itu untuk menu karakter. Selanjutnya, ada bagian ini juga, props. Ini mungkin tidak terlalu sering kita gunakan. Kemudian, ini silakan Bapak dan Ibu, kalau misalnya sewaktu-waktu membutuhkan ini, silakan saja agar lebih menarik desain-desain yang template
yang kita buat seperti itu. Kemudian ini bagian image Bapak dan Ibu. Di menu image ini Bapak dan Ibu bisa menggunakannya untuk mengupload gambar atau foto yang mungkin Bapak dan Ibu ingin menambahkan masuk ke dalam setiap slide yang ada. Itu. Nanti kita praktekkan Bapak dan Ibu. Saya perkenalkan saja dulu. Kemudian ini ada menu video. Di menu video juga sama dengan menu gambar. Kita bisa memanfaatkan ini untuk kemudian menginput video ke dalam slide yang ada di Hotun ini. Kemudian di sini juga ada sound. Nah, di menu sound ini Bapak dan Ibu, kita ada beberapa pilihan sound untuk kita gunakan. Banyak pilihan, silahkan Bapak dan Ibu pilih saja. Kemudian untuk menggunakannya silahkan gunakan use, sehingga muncul tanda centang seperti ini. Kemudian ada spesial, saya kira ini juga jarang kita gunakan Bapak dan Ibu, tapi ini tergantung Bapak dan Ibu saja. Silahkan masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan daya kreasi kita masing-masing. Jadi yang paling sering kita gunakan mungkin itu adalah bagian background ini, bagian teks, karakter, dan image dan video. Di situ mungkin kita akan lebih sering memanfaatkannya Bapak dan Ibu. Itu sekedar sekilas penjelasan terkait dengan menu-menu yang ada pada Hotun ini Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita mencoba untuk mengisi slide-slide ini. Bapak dan Ibu, saya Pak mencoba Samsir, untuk Pak iya Samsir, Pak. sebelum masuk ke situ, mungkin teman-teman mohon agar agak lambat lagi supaya teman-teman bisa mengikuti. Oke, siap. Ya, Sampai dicontoh. sampai di tampilan ini semua Pak ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di bagian ini kita kemudian akan menuliskan teks. Nah, untuk menuliskan teks di bagian ini Bapak dan Ibu, silahkan aktifkan bagian teks ini dengan mengkliknya 2 kali, sehingga kita bisa mengganti tulisan yang ada, dihapus saja. Nah, silahkan misalnya saya mau mencoba menuliskan saya contohkan saja Bapak dan Ibu ya. Silahkan Bapak dan Ibu menuliskan yang lain sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu yang mungkin terkait dengan mata pelajaran kita masing-masing. Jadi silahkan diklik 2 kali untuk mengaktifkan kursor di dalam kotak itu. Nah, ini ukurannya terlalu besar Bapak dan Ibu. Ukuran teksnya terlalu besar, sehingga sebagian teksnya lari ke bawah. Nah, untuk mengurangi ukuran teks itu, silahkan diaktifkan ini. Maka di sini muncul tanda min. Kita klik yang itu. Atau bisa juga langsung mengklik angka ini dengan mengganti ukuran teksnya sesuai dengan kondisi slide dan keinginan kita. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita bahwa ukuran teks ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal mungkin warna tulisannya yang kurang jelas, sehingga kita mengganti warna teksnya. Di sini ada color, silahkan diganti Bapak dan Ibu sesuai dengan selera Bapak dan Ibu masing-masing. Mungkin ini. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin ini juga kita mau tuliskan lagi. Kita klik 2 kali. Misalnya, saya mencoba menuliskan nama saya. Ini saya hapus Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menghapus teks, maka cukup diaktifkan saja bagian teks yang ingin dihapus. Kemudian setelah aktif seperti ini, tinggal bagian delete di kursor kita, atau mungkin bisa diklik kanan.
Diklik kanan, kemudian klik delete. Seperti itu. Nah, ini juga saya mau ganti warna teksnya Bapak dan Ibu. Warna putih menjadi warna kuning ya. Oke, kita coba warna merah. Kemudian, ini lagi, saya mau tuliskan misalnya unit kerja saya. Itu SMPN 1 Mas Mbak. Nah, ini Bapak dan Ibu, ukuran teksnya lagi-lagi masih terlalu besar, sehingga mungkin kita bisa perkecil. Aktifkan ini, kemudian bisa diganti dengan 36. Oke. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita ingin mengganti juga warnanya, silakan saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini untuk slide pertama. Di slide pertama, mungkin juga karakternya kita ingin perbesar. Biar lebih bagus dan lebih jelas kelihatan. Seperti itu. Nah, kita mencoba untuk mempreview Bapak dan Ibu. Play slide. Nah, di sini ada dua icon play ini. Untuk yang kecil, ini play untuk satu slide saja. Slide yang ini saja. Untuk yang sebelah kanan ini adalah untuk mempreview dan memainkan seluruh slide yang ada. Bapak dan Ibu, sekedar saya informasikan bahwa slide standar daripada Powtoon itu ada 10 slide, dan setiap satu slide itu maksimal durasinya 20 detik, 20 sekon. Sehingga untuk 10 slide ini itu hanya memiliki durasi 2 menit saja. Sehingga ketika Bapak dan Ibu ingin menambah durasi video yang kita buat, maka tinggal kita menambahkannya di bagian bawah sini dengan mengklik tanda plus blank slide ini. Itu Bapak dan Ibu. Kalau kita mau menghapus slide, tinggal kita klik saja bagian ini, kemudian kita delete. Itu untuk sementara. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita coba untuk slide pertama. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa mengatur timeline-nya. Mungkin tadi itu terlalu cepat karena memang durasi waktu yang ada pada bagian bawah timeline-nya itu hanya 6 sekon. Nah, dengan waktu 6 sekon ini memang terkesan cepat Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa menambahkan, memperlambat dan memperpanjang durasi daripada setiap slide itu. Caranya adalah kita klik di sini, di bagian tanda plus ini. Di sini masih ada 6 sekon, hanya 6 sekon untuk satu slide. Ini memang terlalu singkat Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa mengklik bagian ini, tanda plus, untuk menambah durasi daripada slide-slide yang ada. Nah, ini maksimal 20 sekon Bapak dan Ibu untuk satu slide. Nah, di sini, di timeline, Bapak dan Ibu semua, kita melihat di timeline, kita coba preview kembali ya, yang mana tampil duluan daripada 3 teks yang ada. Teks pertama, ini teks kedua, nama saya, kemudian teks ketiga, unit kerja saya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi mungkin Bapak dan Ibu melihat yang muncul duluan itu adalah teks Assalamualaikum, kemudian nama saya, kemudian unit kerja saya. Yang paling belakangan muncul itu adalah gambar karakternya. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa gambar karakter itu muncul belakangan? Karena
Di bagian timeline ini kita bisa melihat teks dan karakter itu. Di posisi teks yang pertama memang Assalamualaikumnya, kemudian nama saya, kemudian unit kerja saya, dan paling terakhir gambar karakternya ada di bagian paling belakang. Nah, ini bisa kita geser, kemudian durasinya bisa kita atur, kira-kira selisih berapa sekon, kemudian teks yang satu tampil dibanding teks-teks berikutnya. Nah, ini bisa kita tarik dengan mudah Bapak dan Ibu. Kita tarik saja ke depan ini. Tarik saja. Kemudian ini kita geser lagi. Seperti biasa saja, digeser Bapak dan Ibu. Aktifkan saja di bagian itu, bagian teks atau karakter yang ingin kita geser. Kemudian kita review kembali. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita mungkin ingin menambahkan slide berikutnya. Kita tinggal klik saja, sama seperti kurang lebih di PowerPoint, Bapak dan Ibu. Nah, di bagian ini Bapak dan Ibu, kita melihat ini blank ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ingin menambahkan teks. Nah, tinggal kita masuk ke menu teks saja di bagian sebelah kanan ini. Atau mungkin kita ingin mengganti background-nya dulu. Kita klik background. Atau mungkin Bapak dan Ibu ingin memberikan background dalam bentuk video. Kita coba memberikan background dalam bentuk video. Kita mencoba video yang free ya. Mudah-mudahan ada. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kita coba tes dulu background-nya. Mohon bersabar Bapak dan Ibu. Nah, ini kan asik Bapak dan Ibu. Background-nya, gambarnya bergerak, tidak sama seperti di slide pertama tadi. Dan itu tergantung keinginan dan kebutuhan Bapak dan Ibu saja. Silahkan dipilih. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu memilih yang free saja. Ini sekedar saran. Kemudian Bapak dan Ibu, kita ingin mencoba menambahkan teks ke dalam slide ini. Kita klik menu slide, sama teks. Kemudian klik title. Kita ingin menambahkan title di bagian ini. Nah, sudah muncul. Kemudian kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali untuk memulai menuliskan teks. Misalnya, saya mencoba materi, kebetulan saya guru IPA, saya misalnya menuliskan materi IPA sistem pernafasan. Tulisannya tidak jelas Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita ganti teksnya dengan warna yang lebih cerah, biar lebih kelihatan.
seperti ini saja dulu Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu nantilah yang lebih berkreasi terkait ini. Kemudian sistem pernapasan. Mungkin saya ingin menambahkan subtitle. Klik bagian menu teks lagi, kemudian klik add subtitle. Nah, misalnya saya ingin menambahkan di situ adalah pengertian sistem pernapasan. Ini juga tulisannya kurang jelas, kita ganti teksnya. Nah. Kemudian yang kedua, organ pada sistem pernapasan. Ini saya coba contohkan dua ini saja. Ini dapat hadiah. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jika kita ingin menambah ukuran tulisannya, ukuran teksnya, silahkan diklik tanda plus. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Silahkan ditarik. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kita coba lagi preview. Nah, itu. Terus sekalian, saya kira cukup dengan dua slide ini saja. Tinggal kita, Bapak dan Ibu, masing-masing mengeksplor lebih jauh terkait bagaimana mendesain sebuah video presentasi dengan foto ini. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu melihat bahwa musik daripada slide ini ingin saya ganti misalnya. Bapak dan Ibu bisa masuk ke sini. Silakan masuk ke menu sound, kemudian klik. Klik saja. Mohon bersabar Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, menu sound-nya juga kita bisa pilih. Ini banyak pilihan di bawah. Kita scroll saja. Misalnya kita mencoba memilih yang ini. Coba. Nah, silahkan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingin memilih ini, maka silahkan diklik use-nya. Diklik use, sehingga muncul tanda centang seperti ini. Kalau sudah muncul tanda centang seperti ini, maka sudah otomatis bahwa musik itulah yang kemudian terpilih untuk mengisi sound daripada slide-slide yang kita buat. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian, ini untuk pembuatan atau mendesain daripada video presentasi dengan Photon. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah masuk di tahapan yang kedua itu untuk mendesain dan mengkreasi Photon itu. Saya kira cukup dengan dua slide ini saja Bapak dan Ibu. Tinggal Bapak dan Ibu mengembangkannya dan menambahkannya lagi jika Bapak dan Ibu ingin berkreasi lebih jauh. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengupload ke YouTube atau media sosial yang kita punya, kemudian mendownload dan menyimpannya di laptop kita. Bapak dan Ibu, perkenankan saya untuk kemudian masuk ke tahapan yang ketiga itu, bagaimana kita menyimpan video presentasi yang telah kita buat. Kita bisa masuk ke sini, preview dan export. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita stop saja.
Di sini ada menu ekspor. Tinggal klik menu ekspor itu, Bapak dan Ibu. Nah, kita sudah sampai di bagian ini. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mendownload kreasi video presentasi yang sudah kita buat tadi, untuk kita manfaatkan dalam proses pembelajaran, hanya ada dua pilihan untuk mendownloadnya secara langsung. Pilihan pertamanya adalah menu untuk PowerPoint dan PDF saja. Tentu bukan ini keinginan kita, karena tadi kita mencoba membuat slide presentasi itu untuk kemudian kita ekspor ke dalam bentuk video. Nah, olehnya itu Bapak dan Ibu, alternatifnya adalah kita harus men-upload video yang sudah kita buat dan sudah kita kreasi tadi ke dalam media sosial yang kita punya. Mungkin yang paling banyak kita punya itu adalah Facebook ini. Tapi saya lebih merekomendasikan Bapak dan Ibu untuk menguploadnya ke YouTube. Kemudian mungkin masih ada media-media sosial yang lain. Tapi kalau saya lebih sering menggunakan yang ini Bapak dan Ibu, menguploadnya ke YouTube. Kemudian saya klik yang ini. Nah, ini saya ganti akun yang saya mau gunakan, karena bukan akun itu yang saya gunakan tadi untuk login di Proton. Akun yang saya gunakan login tadi adalah yang ini. Saya klik yang itu, kemudian klik izinkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu silahkan dipilih mempublishnya. Tentu yang kita pilih adalah public. Kemudian klik next. Sini select kategori. Ya, silahkan dipilih saja education. Kemudian klik public. Tetap public. Kemudian kita next lagi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa pilihan. Ada standar 480, ada 720, dan ada 1080. Bapak dan Ibu, kita gunakan yang ini saja, 720-nya. Kemudian klik upload button. Kita klik itu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kita klik bagian ini, this option. Silakan di publish. Kemudian klik export. Mohon bersabar dulu Bapak dan Ibu. Sepertinya kondisi jaringan kurang maksimal. Ya, di tempat saya Bapak dan Ibu, sekarang Mas Hamba sudah mulai hujan ya. Sepertinya jaringan agak-agak lambat ini. Nah, kita publish, Bapak dan Ibu. Masih proses yang tadi ya. Iya. Sambil menunggu proses ekspornya Pak Samsir. Iya,
Silakan Pak. Iya. Ada yang dari room chat ini ada yang bertanya dari Budian Susanti. Apakah Poten ini pre-nya punya jangka waktu? Berapa lama, Pak? Kemudian saat di-convert menjadi video, apakah tulisan Potonnya masih tetap ada? Ini sama pertanyaannya dengan Pak Ya, Basori. Sambil oke. nunggu, Pak. Ya. Iya. Oke, terima kasih dari Ibu Dian ya. Ya, Budian dengan Eh, Pak Basori. Iya, oke. Terima kasih Bu Dian dan Pak Basori. Untuk pertanyaan pertama, saya terkait dengan jangka waktu Photon ini, sejauh saya menggunakan Photon ini tidak ada Bu. Jadi tidak ada batas waktu uh, untuk penggunaannya. Jadi kita bebas saja menggunakannya tanpa terkendala dengan batas waktunya itu. Kemudian terkait dengan tulisan Photonnya, ini memang juga yang mungkin Bapak dan Ibu perlu pahami bahwa untuk tulisan Photonnya itu memang itu akan terus ikut di video-video yang kita buat. Tetapi sebenarnya jika Bapak dan Ibu ingin menghilangkan tulisan itu, maka kemudian kita akan kerja dua kali. Mungkin bisa kita menggunakan aplikasi editing video yang lain seperti misalnya Filmora atau mungkin aplikasi editing video yang lain. Tapi tentu pada saat kita membuat video dengan Photon ini, kita sudah kondisikan memang di bagian-bagian mana nantinya kemudian akan kita cut atau kita potong agar tulisan Photonnya itu tidak muncul lagi. Seperti itu Bu Dian dan Pak Basori. Oke, jadi penggunaannya Poton ini tidak berbatas ya, Pak Samsir ya. Ya, sejauh yang saya lakukan Pak tidak. Karena ini sudah ada kurang lebih setahun saya pakai, juga tidak ada masalah. Oh, Masih tetap bisa saya gunakan Pak. Iya. Oke, sambil menunggu ini kayaknya masih ini ya. Kemudian Masih ada Pak Rahman? saya cek ini di room chat ini dari Pak Randy Bagus Ranianto. Poton ini sifatnya tidak permanen ya, Pak, atau trial gitu. Kalau trial habis selanjutnya bagaimana, Pak? Apa masih bisa Oh, ini masih sejalan dengan yang tadi, Pak ya? Iya. Pertanyaan, ya. Iya, saya kira ya kurang lebih sama dengan yang tadi Pak. Kemudian dari Bu Siti Aminah, aplikasi yang versi crack ada, Pak? Boleh di-share nggak versi offline-nya? Iya. Ini oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Ini yang kemudian memang menjadi fenomena di kita semua ketika ada jadi Bapak dan Ibu untuk Photon ini sebenarnya bukan dalam bentuk aplikasi ya, karena kita langsung masuk di website Photon itu sendiri. Uh, Hanya saja kalaupun misalnya mungkin Bapak dan Ibu, karena sejauh ini yang saya tahu uh, uh, saya masih selalu masuk di websitenya Photon itu. Kalaupun mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah memiliki aplikasi Photon itu, kemudian ada versi cracknya, ini kita harus lebih berhati-hati lagi karena ini terkait dengan hak kekayaan intelektual orang. Jangan sampai kemudian bermasalah di kemudian hari. Jadi kalau saya sarankan ya janganlah kita terbiasa dengan versi-versi crack itu. Iya, saya kira seperti itu Bapak dan Ibu Iya. semua. Bagaimana sudah terrender tadi ininya, videonya? Belum ya? Coba cek dulu Pak. Kayaknya sudah Pak. Oh, sudah. Coba dulu.
Nanti Pak Samsir mohon di-share nomor WA-nya di Iya. iya karena beberapa partisipan ingin bertanya lebih lanjut sepertinya Pak. Iya. Nanti Pak di Kalau share di room chat nomornya. ini dari Pak Gusti Dewi, oh Ibu kayaknya, Ibu Gusti Dewi Monalisa Ramlan. Pak, bisa diulang untuk pengaturan play slide-nya. Makasih. Ini dari Bu Gusti Putus Semadi. Ah, bukan, bukan. Pak Gusti ya? Eh, bukan, Pak. Oh, dari Ibu Gusti Dewi Monalisa Ramlan tadi. Iya, pertanyaannya Pak Rahman. Pak, pertanyaannya saya tarik lagi ke atas. Coba Iya. bisa diulang untuk pengaturan play slide-nya. Makasih dari Bu Gusti. Nanti setelah ini kita masuk Iya. ke room hand raise hand. Oke, Bapak dan Ibu, saya ingin kembali menampilkan slide yang sudah kita buat tadi. Mungkin Bapak dan Ibu juga siapa tahu ada yang bertanya, slide yang sudah kita buat tadi itu tersimpannya di mana. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah login kembali di akun Futun Bapak dan Ibu, maka secara otomatis kita akan melihat kembali tampilan video-video yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu adanya di bagian bawah sini Bapak dan Ibu. Jadi kita scroll saja ke bawah, kemudian kita bisa melihat. Nah, di bagian ini, slide yang sudah kita buat tadi, kemudian tinggal kita klik menu edit. Mohon bersabar Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, slide yang sudah kita buat tadi, misalnya ingin kita edit kembali, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Monalisa ya, Pak Rahman. Ibu Monalisa terkait dengan bagaimana, ini mungkin terkait ya. Ya, oke. Nah, kita aktifkan saja di sini Bapak dan Ibu. Di timeline, kita klik saja, kita atur saja, tarik, geser kemana saja, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Jika misalnya kita ingin menampilkan karakter ini lebih awal, maka geser saja ke bagian ini, 0 second, sehingga dia tampil lebih awal. Coba. Seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu ingin menampilkan ini tidak langsung di awal pada saat kita play, maka tarik saja mungkin 2 second setelah kita play, kemudian baru muncul tampilan karakternya. Ya, kita atur saja. Nah, ini. Ya, seperti itu saja Bapak dan Ibu. Seperti itu mungkin Bu Monalisa ya. Ibu siapa lagi? Jangan lupa Bapak dan Ibu di set ya. Ibu Gusti. Ini ada. Ya, Ibu Gusti Dewi tadi. Oke. Oh iya, Bu Gusti. Pak Samsir, kita beralih ke ini yang raise hand. Ini Ya, ada banyak yang tercatat. Pertama tadi mengangkat tangan itu Bu Reski Hasan. Bu Reski Hasan saya cari dulu. Ini saya aktifkan. Assalamualaikum Bu Reski Hasan. Bu Reski Hasan. Oh, ya silakan Pak Reski. Mohon maaf. Silahkan Pak Reski.
Ini yang saya tanyakan tadi ada di itu tentang template-template yang ada di foto ini. Kira-kira bisa Mbak di copy itu untuk digunakan secara offline. Oke, oke, oke. Halo? Ya, eh, Pak Pak Reski Hasan bertanya, apakah template-template yang ada di Powtoon ini bisa di-copy kemudian digunakan secara offline? Begitu pertanyaannya, Pak Samsir. Iya. Terima kasih Pak Reski Hasan ya. Iya, Pak Reski Hasan. Halo Pak Reski Hasan. Pak Reski. Halo Pak Reski. Iya, Pak Reski. Pak Reski dari Utara ya? Iya. Oh iya, iya tadi kan tadi. Oke, iya. Terkait dengan template yang ada di Powtoon ini, untuk kemudian mungkin kita berinisiatif untuk menggunakannya secara offline. Ini sepertinya tidak bisa Pak, karena kita kan untuk masuk di Powtoon ini memang kita masuk secara offline. Dan mungkin kalaupun misalnya kita ingin menggunakannya secara offline, maka mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan rekam layar itu saja. Atau mungkin paling tidak kita melakukan screenshot terhadap template-template yang ada untuk kemudian kita manfaatkan secara offline. Iya, seperti itu saja mungkin Pak. Iya, demikian Pak Reski jawaban atas pertanyaan Bapak. Terima kasih. Kemudian berikutnya setelah Pak Reski ada, mohon maaf kalau saya salah, ini Tibuk Ari. Tibuk Ari, silahkan. Ini Bapak tapi mohon maaf. Silahkan Bapak, Ibu. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Silakan Pak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, silakan Bu Tibuk ya, silakan. Tibuk. Ya, terima kasih. Pak, saya mau tanya itu apa namanya? Tadi saya sempat sudah nyoba-nyoba bikin Powtoon ya. Iya. Terus kemudian setelah selesai saya coba import di PowerPoint. Ternyata pada waktu saya preview kok diem ya, nggak bergerak animasinya. Oke. Oh, iya, oke. Iya, tapi terus kemudian saya coba import di Articulate Story baru bisa. Apa mungkin saya yang salah ya? Pada waktu saya import di PT itu nggak bisa gerak apa namanya animasinya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, Bu. Saya ingin perjelas kembali pertanyaannya Ibu. Tadi Ibu mengimpor dari PowerPoint ke Powtoon ya? Bukan. Dari Powtoon setelah selesai, terus kemudian setelah saya publish kan kemudian jadi seperti MP4 ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Nah, itu kemudian saya import ke PPT. Saya insert video itu ke PPT. Nah, waktu di slide worksheet-nya bisa gerak, animasinya bisa gerak. Tapi ketika saya preview nggak bisa gerak Pak. Nggak bisa. Iya, diem. Jadi itunya diem. Apa namanya animasinya diem. Mohon penjelasannya, mungkin saya yang salah. Ya, oke. Baik Bu. Jadi yang mungkin saya ingin perjelas kembali bahwa sesungguhnya ini saya repeat dulu kembali Bu di penjelasan awal tadi saya bahwa sesungguhnya untuk tadi kan ada blank Powtoon dengan ekspor PowerPoint ya. Jadi sesungguhnya kita bisa mengekspor PowerPoint itu ke dalam Powtoon. Tapi kan Ibu lakukan tadi kan sebaliknya ya. Ya. Iya. Untuk dari PowerPoint ke Powtoon itu memang ini saya jelaskan dulu Bu ya. Jadi ketika kita mengekspor PowerPoint ke Powtoon, maka yang terekspor itu adalah hanya slide-slide PowerPoint-nya saja. Adapun videonya
itu tidak akan ikut terekspor ke sana. Nah, terkait dengan kasus yang Ibu alami bahwa setelah fotonya jadi kemudian di link masuk ke PowerPoint, ternyata animasinya tidak jalan. Ini, halo? Iya Pak, iya, iya. Halo? Halo? Ya, Ya. Halo? Iya, iya, Jadi, Pak, iya. sejauh ini saya juga memang belum pernah mencoba Ibu untuk mengekspor Photon itu ke hasil Photon itu ke dalam PowerPoint. Ya, jadi saya kurang jelas terkait yang itu. Kalaupun misalnya memang seperti itu kejadiannya, silahkan dicoba saja kembali Bu. Karena jujur bahwa saya tidak pernah mencoba untuk mengekspor hasil Photon itu untuk selling masuk ke dalam PowerPoint. Jadi saya langsung menggunakannya saja seputar secara offline setelah saya download dari YouTube saya. Iya. Gitu. Iya. Pak, Oke, silakan coba. berarti dari PowerPoint kita tulis dulu gitu ya. Baru kemudian kita import ke Photon gitu ya, Pak ya. Photon. Ya, tapi yang terekspor itu Bu tulisannya saja. Kalaupun misalnya ada video yang link dari PowerPoint kita, maka itu tidak akan ikut terekspor ke Photon. Siap. Iya. Ya. Terus Pak, maaf mau tanya lagi gini. Tadi saya mungkin pas saya tinggal sebentar tadi. Untuk tadi yang saya coba itu kan template ya Pak. Di situ sudah ada Iya. sudah tersedia semuanya, sama lagunya Betul. juga. Nah, kalau kita mau memperlambat slide per slide itu bagaimana ya Pak? Biar nggak terlalu cepat. Gini Bu, jadi terkait dengan durasi waktu dari satu slide ke slide yang lain, kita mainkan di sini saja, di timeline-nya. Iya. Timeline durasi waktu untuk setiap satu slide itu maksimalnya 20 sekon. Sehingga ketika Ibu ingin memperlambat atau mempercepat tayangan setiap slide itu, maka kita mainkan saja di timeline-nya sini. Ibu jika ingin mempercepat, kurangi saja durasi daripada setiap slide itu. Oh, gitu. Halo Ibu. Tinggal digeser yang panel hitam itu ya Pak ya? Iya betul. Enggak, bukan yang panel hitamnya Bu. Yang ini. Ini yang di bawah. Oh, iya. Ya, yang bagian bawah. Oh. Ini. Kita geser saja kalau kita mau lebih mempercepat. Nah, kita geser lagi kalau misalnya kita mempercepat. Kalau mungkin menurut kita tadi itu lambat ya. Nah, kemudian ini kita kurangi durasi waktu untuk satu slide pertama ini. Kita kurangi saja. Oh, iya. Gitu, Bu. Iya. Ya, sehingga untuk beralih ke slide berikutnya itu akan menjadi lebih cepat. Oh, gitu. Karena durasi waktu di slide pertama itu lebih cepat, hanya 12 sekon. Kalau kita mau perlambat, ya tambahkan saja durasi waktunya. Gitu, Bu. Oh, gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak infonya. Nanti saya kalau ada yang sulit Pak Samsir lagi ya, tanya-tanya. Oke, siap Bu, siap. oke. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tibuk. Berikutnya yang raise hand Pak Gusti Putu. Pak Gusti Putu Semadi Putra. Disilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, untuk Pak Samsir, saya bingung ini. Saya sudah mencoba tadi membuka Photon sampai dengan sign up. Ya, sudah sign in, sudah sampai saya memasukkan email dan seterusnya selengkapnya. Lalu kok setelah saya balas di emailnya, di Photon saya beda dengan yang Bapak tampilan awalnya.
Di sini tampilan awalnya welcome to Photon. Ya, Photon. Dia muncul dua pilihan. Iya, Pak. Yes, count me in dan no thanks. Yang mana saya harus pilih itu? Yes, Pak. Pilih yes-nya, Pak. Oh yes, lah yes. Kok beda muncul dengan tampilan Bapak? Bisa di screenshot, Pak. Ya, sebentar saya coba. Atau kalau boleh, ya saya minta share aja di WA Bapak nomornya, nanti saya langsung kepada Bapak. Ya, Siap, Pak. Siap, Ya. siap. Ya. biar enggak saya menunggu lama ini, karena jaringan juga enggak bersahabat di sini. Oke, terima kasih Pak Gusti. Ke pertanyaan yang resen berikutnya atas nama Bu Siti Aminah. Saya cari dulu mana Bu Siti Aminah. Oh, sudah tidak ada di resen. Kemudian setelah itu Bu Siti Mutia. Silakan Bu Siti Mutia. Halo Bu Siti Mutia. Halo, halo. Iya, halo. Ya. Silakan Ibu. Halo Bu Siti Mutia. Iya, silakan bertanya langsung ke Pak Samsir sebagai narasumber. Halo Bu Siti Mutia. Kayaknya ada kendala audio. Ke penanya berikutnya, Bu Wiwi Lestari. Silakan Bu Wiwi Lestari. Halo. Ya, silakan Bu Wiwi. Suaranya masa enggak, Pak? Masuk. Bagus Bu, bagus. Masuk. Ini Pak, saya pernah buat dulu yang itu Photon gitu kan. Cuman untuk masukkan misalkan video gitu dimasukkan ke lembaran ke Photon gitu bisa enggak ya Pak ya? Bu, Belum iya. coba. Insert video ke dalam lembaran foto bisa. Iya. Caranya Apa ya? mohon itu. Ya, oke. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke, saya hapus dulu yang ini, Bu, ya. Kita coba yang ini, di bagian ini saja. Ini kita masuk di sini, Bu. Halo, Ibu. Ini di menu video, ya. Di menu video, kita klik ini. Di menu video, kemudian kita upload video yang kita inginkan. Kemudian pilih ini, upload. Oh iya. Kemudian misalnya saya coba ini di dokumen. Saya mencoba misalnya dengan video ini, sistem pernapasan manusia. Saya coba upload masuk. Berarti kita pakai impor ya Pak ya? Gini Bu, untuk mengupload video yang mungkin kita ingin Yang udah ada di dokumen gitu misalkan. Iya, kita istilahnya kita sudah siapkan aset sebelumnya, aset-aset yang ingin kita masukkan ke dalam Photon itu. Kalau misalnya kita punya gambar yang ingin kita masukkan, maka disiapkan memang sebelum kita membuat video itu. Demikian juga dengan video. Kalau ada video yang ingin kita impor masuk ke dalam Photon, maka disiapkan memang sebelumnya. Mungkin kita download dari YouTube atau mungkin dari aset-aset yang Ibu miliki sebelumnya. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi memperbarui dalam Iya. sebenarnya proses untuk upload video. Nah, tampilannya kemudian kita klik satu di slide. Saya ingin menambahkan di slide yang ini. Sebutkan contoh pengamalan Pancasila. Kita hapus saja ini. Ini jawabannya soal tadi. Ya ini Bu.
Ya gitu Bu ya. Oh iya, bisa coba. Oke, makasih Pak. Semoga sehat selalu. Amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi Lestari. Berikutnya Pak Yusmin. Yang resen Pak Yusmin Muin, silakan. Halo Pak Yusmin. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Yusmin, silakan. Halo Pak Yusmin, mungkin didekatkan perangkatnya. Halo Pak Yusmin. Masih kendala audio Pak Yusmin. Baik, berikutnya saya lanjut ke Pak Bapak atau Ibu atas nama Rida. Silakan. Halo. Ya, Oh, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan mengajukan pertanyaan langsung Bu Rida. Iya, ini saya ingin bertanya kepada Bapak Pemateri, masalah Powtoon ini untuk misalnya template itu apakah harus sesuai dengan kategori yang sudah disediakan di Powtoon ini, atau kita bisa memasukkan gambar lain yang ada di laptop kita atau yang ada di bagaimana nih Pak? Mohon penjelasan. Oke, silakan Pak Samsir. Mau ganti template. Ya, terima kasih Bu. Untuk template-nya tidak mesti template bawaan Powtoon itu. Tadi sepertinya sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita ingin mengganti template, termasuk background yang mungkin kita inginkan, maka silahkan. Ibu bisa masuk di sini saja, di background-nya. Masuk di sini, kemudian upload. Ini. Itu Bu ya. Kemudian ini Bu. Iya. Selanjutnya tinggal pilih template-template yang mungkin Ibu sudah siapkan di laptop Ibu. Nyimpannya di folder mana di laptop Ibu ya, gitu. Iya, berarti masuk di add media ya Pak ya? Iya Bu. Oh gitu, ya. Kemudian untuk ini, tadi saya ada coba, saya belum sempat simpen. Kebetulan saya coba-coba saja ini. Jadi saya mau ambil upload kembali, download kembali ya ke PowerPoint. Tadi ya langsung masih di dalam apa ini ya Pak ya? Misalnya nih saya tadi ngambilnya, saya nggak sempat simpan, jadi saya ambil ke download, masuk ke PowerPoint. Jadi kita bisa download, walaupun tadinya kita lupa, kita bisa download kembali ulang gitu. Saya coba-coba saja ini. Halo Ibu. Iya Pak. Maksud saya gini, ini tadi saya kan nggak sempat download Pak. Iya. Saya nggak sempat simpan di laptop saya. Tapi saya di Powtoon ini kan karena kita punya kita punya akun sendiri, maka akan tersimpan, otomatis tersimpan di akun kita di Powtoon ini. Iya, betul. Jadi saya coba-coba tadi, ternyata kalau kita mau ambil kembali yang akan kita presentasikan, kita download, bisa mendownload gitu loh Pak. Iya Bu. Betul. Iya. Oke. Jadi terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi mungkin sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk Powtoon ini kita full online untuk mendesain kreasi video presentasi dengan Powtoon itu. Kita full online. Kemudian kita untuk dapat menyimpan di laptop kita, maka kita harus mengupload ke salah satu akun media sosial kita
saya sarankan ke YouTube, kemudian untuk kita download. Nah, setelah kita download itulah yang kemudian kita dapat gunakan secara offline. Karena kalau kita tidak mendownloadnya, maka praktis bahwa kita akan selalu menggunakannya secara online. Iya. Jadi dari dalam proses pembuatannya Bu, kita full online, tetapi ini bisa kita putar, kita gunakan secara offline. Dengan cara itu tadi, kita upload ke akun YouTube kita, kemudian kita download. Nah, setelah tersimpan di laptop kita, itulah kita gunakan secara offline. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rida. Berikutnya masih dari yang raise hand Pak Samsir. Silakan Pak Rahman. Iya, ini Bu Lis. Tapi audionya tidak aktif ini Bu Lis. Kita pindah ke ada inisial Jaran. Assalamualaikum, silakan. Ini Bapak atau Ibu? Ini inisialnya Jaran. Halo? Masih kendala audio. Lanjut ke penanya berikutnya. Iyangnya takdir. Halo? 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 Ini Bapak atau Ibu? Iyangnya takdir ini. Halo? Oh, oke. Berikutnya, penanya berikutnya dari Ibu Ila Armila. Silakan Bu Ila Armila. Assalamualaikum Bu Ila Armila. Oh, kendala audio. Penanya berikutnya Ewisneti 24. Ibu Isneti 24. Halo? Halo Bu Isneti 24. Oke, tidak ini. Berikutnya penanya berikutnya Pak Baharudin Tolis. Assalamualaikum Pak Baharudin. Halo Pak Baharudin. Pak Baharudin? Masih kendala audio. Oke. Ibu Lis. Assalamualaikum Bu Lis. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Menarik sekali ini. Aku memang suka bikin video-video kayak gini. Itu yang tadi gambar manusia yang gerak-gerak itu tangannya, aku masih belum ngerti. Bisa diulang? Oh, ya silakan. Yang dari awal itu. Ya. Silakan Pak Samsir. Tangannya yang gerak-gerak. Iya. Oke. Terima kasih. Bu Lis dari mana? Saya coba lagi Bu. Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ya, makasih. Makasih ya. Silakan Pak Samsir. Ini Bu ya. Di slide pertama. Iya, betul. Di slide pertama ini kan sudah ada ya. Saya coba hapus ya. Saya coba hapus. Kita masuk di sini Bu. Di menu karakter. Di menu karakter. Karakter ya. Ya. Kemudian kita pilih yang ini saja. Karena ini free kok. Yang di bagian bawah mungkin ada beberapa yang free juga, tetapi sepertinya tidak cocok dengan slide-slide presentasi untuk guru. Kita pilih yang ini saja. Nah, ini Bu. Jadi silakan diklik yang ini. Kemudian setelah diklik, maka akan muncul beberapa pilihan-pilihan karakter yang ada. Silakan Ibu memilih sesuai dengan gender Ibu sebagai guru. Mata pelajaran apa misalnya. Ibu perempuan ya tentu memilih yang wanita. Karakter-karakter perempuan. Seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu ingin menggantinya dengan perempuan ya silakan dipilih saja. Iya. Terus? Diklik saja Bu.
Untuk gerak-geraknya gimana? Ini sudah gerak kok, Bu. Oh, otomatis itu geraknya? Iya, iya otomatis, Bu. Oh, Kalau misalnya kita ingin mengganti posisi gerak tangan kiri iya, ke tangan tinggal kanannya, klik gitu aja. ya tinggal klik yang ini saja, liftnya, gitu ya. Oh, otomatis. Oh iya. Otomatis, Bu. Iya. Ini apa saya muter-muter terus dari tadi, makanya ganti perangkat gitu. Ya ternyata ini apa namanya? Wifi-nya kali ya yang kurang bagus di sini mungkin saya. Jadi belum bisa nyoba ini. Tadi di Ya perangkat. dicoba saja, Bu. Iya. Nanti dicoba Karena lagi. memang untuk proses pembuatan ini, Bu, memang karena kita full online, memang disarankan kita punya jaringan internet yang stabil. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih, selamat malam. Iya, yang yang raise hand ini sebenarnya sudah saya sapa semua Pak Samsir. Cuma saya coba sapa lagi yang belum Pak ya. Sebelum kita masuk ke room chat Oke, lagi. silakan, Pak. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Yusmin. Oke, kita lanjut ke Bu Siti Mutia. Tadi sudah enggak ya? Bu Siti Mutia? Halo? Oke, berikutnya yang inisial Jaran. Assalamualaikum. Halo? Halo, silakan mengajukan pertanyaan. Oke, lanjut. Ke Iannya Takdir. Bapak atau Ibu? Oke. Oh, Ibu, silakan Ibu, silakan. Ibu Iyang. Oke, silakan bertanya Ibu. Bertanya langsung ke narasumber. Halo, Bu Ian. Halo, Bu Ian. Oke, kita pindah lagi. Ini ada Vicky Hadis. Assalamualaikum, Vicky Hadis. Silahkan bertanya langsung ke narasumber. Halo, Vicky Hadis. Halo, Vicky Hadis. Oh, enggak. Berikutnya yang terakhir Bu Es Neti 24. Assalamualaikum Bu Es. Bu Is. Oke. Kita ke room chat kalau begitu. Di room chat ada pertanyaan dari Bu Wiwik Hidayati. Ini ditanya langsung ke host. Hasil karya kita di Powtoon apa bisa di-save langsung dari Powtoon ke laptop kita, Pak? Silakan Pak Samsir. Iya, oke. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Ibu Wiwik Hidayati, iya. Ibu Wiwi. Saya kira ini masih terkait dengan pertanyaannya Ibu yang dari Bandung tadi. Iya. Terkait dengan proses. Jadi untuk menyimpan ke laptop kita itu tidak bisa kita simpan sama seperti menyimpan slide PowerPoint Ibu, karena kita mengerjakannya secara online, maka kita harus seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita harus mengupload ke salah satu akun media sosial kita, salah satunya adalah YouTube. Kemudian dari akun YouTube kita itulah kemudian kita mendownload untuk kemudian hasil download itu kita simpan ke dalam laptop kita. Saya kira seperti itu Ibu. Jadi untuk menyimpan secara langsung sama seperti menyimpan slide PowerPoint itu tidak bisa ke dalam laptop kita. Dia akan tersimpan secara otomatis di akun Powtoon kita. Itu pun untuk mengaksesnya tetap kita harus online. Saya kira seperti itu Ibu. Oke,
Terima kasih Pak Samsir. Di room chat ini Bu Indah dari tadi saya resen loh. Mohon maaf saya aktifkan dulu Bu Indah. Oh iya, betul. Iya, silakan Bu Indah. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga numpang tanya nih. Ya, ini saya sudah pernah juga ya Pak menggunakan Pauton ini. Alhamdulillah sih bisa. Iya. Kan saya mungkin ada mau tanya, mungkin Pak Samsir punya pengalaman yang pernah seperti saya gitu. Saya mencoba memasukkan voice record gitu ya dari suara sendiri, itu seperti kalau kita membuat tutorial. Tapi di sini kan Pauton jadi tidak menggunakan sound yang dari Pauton itu atau music yang dari Pauton, jadi record voice aja gitu. Tapi saya mungkin terbentur di durasinya. Apakah kalau misalnya satu slide itu saya menjelaskan sebuah materi, kemudian saya menggunakan record voice gitu, suara sendiri, itu kan ada waktunya ya Pak, sepersekian seksi gitu ya. Iya. Ya. Apakah itu kira-kira kalau misalnya ngomong kemudian lebih dari itu voice-nya itu tercut gitu, tersambung ke slide berikutnya, atau tercut di slide itu saja gitu? Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak. Oke, baik Bu. Jadi terkait dengan voice yang kita sendiri, itu memang kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk per slide-nya itu kan memang kita terbatas. Untuk satu slide itu hanya maksimal 20 sekon. Sehingga ketika kita apa istilahnya, voice-nya itu kita isi di slide 1, maka itu akan tergantung pada durasi waktu yang ada di setiap slide itu. Jadi untuk mengisi voice ke slide berikutnya, maka tentu kita pindahkan lagi ke slide yang berikut. Jadi secara otomatis itu akan tercut, Bu. Saya kira seperti itu. Oh, begitu ya Pak. Berarti solusinya mungkin bisa template-nya sama untuk 2 slide, yang penting voice record-nya kita itu sesuai begitu ya. Jadi kalau misalnya saya voice record itu sampai 40 detik, berarti saya bisa pakai 2 template gitu ya, tapi betul, template untuk 2 slide ya. Nah, betul, iya. Nanti kan setelah kita ekspor itu kan akan otomatis nyambung semua kan? Iya. Oh, iya. Solusinya mungkin begitu aja ya Pak. Ya, seperti itu Bu. Iya. Makanya ini juga yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Ini kan kita untuk satu slide standarnya itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa itu kan maksimal 10 slide ya. 10 scene ini itu 10, sehingga untuk memperpanjang durasi video yang kita buat, kita tinggal menambahkan scene-nya saja. Kita menambahkan slide-nya agar durasi video yang kita buat itu dapat bertambah. Karena ketika kita hanya berdasar pada 10 slide yang ada, kita tidak menambahkan, maka kita hanya sampai 2 menit saja. 2 menit itu kan 10 slide, dengan setiap slide-nya kan 20 sekon. Artinya kita hanya bisa. Iya. Ada nggak Pak batasan slide-nya ini? Kan sudah sering gunakan Pauton ya. Ada nggak batasan slide-nya untuk Pauton? Taruhlah misalnya saya mau membuat sampai durasi 6 menit. Berarti saya butuh 30 ya. 30 slide gitu. Apakah ada batasan slide untuk Pauton itu? Untuk batasannya Bu, saya selama ini membuat video di Pauton ini juga itu maksimal sampai 4 menit. Jadi standar slide yang saya gunakan paling tidak sampai 15 saja. Jadi untuk batasannya sepertinya saya juga kurang ini sampai berapa slide batasannya, karena
selama ini saya hanya mencoba untuk sampai di 4 sampai 5 menit saja. Karena memang Bapak dan Ibu semua bahwa untuk pembuatan video pembelajaran apapun sifatnya, kita memang dianjurkan agar durasi video kita itu tidak terlalu panjang. Ya, idealnya 5 sampai 7 menit lah, karena diasumsikan bahwa ketika sudah lebih dari 7 menit, maka konsentrasi audiens kita itu, dalam hal ini peserta didik kita itu juga sudah tidak fokus lagi ke video yang kita tayangkan. Iya, seperti itu, Bu. Oke Pak, terima kasih banyak buat sharing ilmunya. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Bu Indah. Baik, berikutnya ada yang resen lagi Pak Samsir atas nama Randy Bagus Ranianto. Silakan Pak Randy. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Di sini di Foton saya ini ada muncul premium trial N 4 hari gitu Pak. Itu maksudnya apa ya? Ada premiumnya. Iya, oke Iya. silakan Pak Samsir. Halo, Iya, Iya, halo Pak. halo. ya Pak Samsir Iya, silakan. halo. Apakah kedengaran suara dari Pak Randy? Halo, perlu diperjelas dulu, Pak. Oh iya, ini di Foton saya ini muncul premium trial 4 hari Pak. Ini maksudnya apa Pak? Oh ya, baik. Pak Samsir, Pak Randy di komputernya atau di laptopnya ini tertulis premium trial 4 hari. Bagaimana penjelasannya Pak Samsir tentang hal ini? Halo Pak Samsir? Pak Randy? Halo Pak Randy? Ya. Ya, kalau ini premium trial itu berarti kita mendaftar dengan mengklik premiumnya Pak ya? Kan di awal Maksudnya gimana? ketika di awal tadi di waktu sign up itu kemungkinan pilih premium ya? Enggak Pak, cuman tadi seperti Bapak yang mana tadi yang ada pilihan yes apa no tadi itu sama seperti itu juga. Sama seperti itu ya. Oke, Iya. kita tunggu penjelasan dari Pak Samsir. Mungkin lagi kendala audio. Assalamualaikum Pak Samsir. Yes. Pak Samsir. Halo Pak Samsir. Halo Pak Samsir. Pak Samsir. Pak Samsir. Halo, halo. Ya. Tadi Pak Samsir sudah bisa mendengarkan audio saya? Iya, halo. Ya. Tadi pertanyaan Halo, Ram. Iya, tadi pertanyaannya Pak Randy itu kenapa ada tertulis premium trial 4 days itu padahal dia mengikuti sama kayaknya seperti tadi Pak siapa tadi yang dari Bali itu. Pak Gusti. Iya, Pak Pak Gusti. Gusti, iya sama seperti itu. Dia ada tertulis premium trial 4 hari itu. Bagaimana penjelasannya itu, Pak? Oh iya. Oke. Terkait yang seperti itu, Pak siapa ya, Pak? Pak Randy. Ada. Iya Pak.
terkait dengan yang trial 4 hari itu, saya kira untuk selama ini yang saya lakukan, yang saya alami Pak, belum pernah itu. Saya juga kurang tahu yang seperti itu Pak. Oh, apakah nanti kalau sudah lewat 4 hari, saya sudah nggak bisa pakai foto ini dengan akun yang sama gitu Pak? Jadi harus ganti akun, ganti Gmail gitu. Akun email Bapak apa ya? Kenapa? Gmail. Iya. Gmail ya. Iya. Kalau yang saya pakai Pak selama ini masih akun yang sama, enggak ada masalah kok. Enggak, maksudnya nanti kalau ketika premiumnya ini habis 4 hari Pak, bagaimana? Pak harus ganti akun? Kita coba saja ganti akun Pak. Ya, dengan akun yang baru saja. Tapi setahu saya enggak ada masalah itu Pak. Kalau yang seperti itu. Tapi dicoba saja ganti akun kalau memang Bapak ingin menggunakan foto ini lebih lanjut. Oh, oke Pak, siap Pak. Iya, oke. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Iya. Randy. Sama-sama Pak. Berikutnya ada tadi saya lihat dulu di yang raise hand. Yang raise hand ini semua sudah disapa tadi. Kemudian di room chat ada dari Pak Mirfan Hadi. Mirfan Hadi 7 ini dia secara pribadi menchat ke saya. Potent ini free atau berbayar? Ya. Bagaimana Pak Samsir? Iya Pak, halo. Ya, Pak Rahman. ya, ada pertanyaan dari Pak Mirfan Hadi 7. Apakah potent ini free atau berbayar? Poton ini Bu free ya, free. Jadi untuk menggunakan kita tidak perlu membayar karena dia sifatnya free. Oke. Oke, terima kasih Pak Samsir. Saya ada dari Kecuali kalau Ibu ingin menggunakan template-template yang Pro dan Pro Plus-nya, nah itu mungkin Ibu harus merogoh kocek itu. Tapi kalau yang menggunakan yang template-template free-nya, saya kira tidak ada masalah Bu. Saya kira kalau dia Pro itu mungkin lebih bagus lagi ya fasilitasnya Pak ya. Iya, yang Pro tentu lebih bagus lagi. Iya. Oke, saya lihat di raise hand ini sudah disapa semua tadi. Kemudian di room chat saya cek kembali sudah tidak ada lagi pertanyaan. Dan ini kita tepat pukul 22.05. Ini tepat 2 jam Pak ini Pak Samsir. Jadi pas-pas ini sesuai dengan kita mulainya tadi itu lewat 5 menit tadi kan? Iya. Nah, ini lewat 5 menit juga. Jadi luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, partisipan, mohon untuk mengisi daftar hadir. Kemudian link materi sudah ada di room chat. Jika Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti update-update dari Lontara, sudah ada link yang kami bagikan di room chat. Silahkan Bapak dan Ibu mengkliknya. Di situ sudah kami kirimkan di room chat atau saya kirimkan kembali. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Dan sebelum kita mengakhiri, saya persilakan Pak Samsir untuk closing statement-nya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rahman. Sebagai kesimpulan dari kegiatan kita malam ini terkait dengan Poton ini, Bapak dan Ibu tentu saja ingin agar setiap proses pembelajaran kita itu lebih menarik perhatian daripada peserta didik kita, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin mendesain
media-media pembelajaran yang tentu ingin kita gunakan dalam proses pembelajaran itu. Dan salah satu alternatifnya adalah dengan membuat video presentasi dalam pembelajaran kita dengan menggunakan Powtoon ini. Tadi sudah kita simulasikan, sudah contohkan bagaimana menginput video, bagaimana mengganti karakter. Tentu Bapak dan Ibu silahkan memilah dan memilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, untuk video pembelajaran ini mungkin terakhir dari saya, bahwa tadi sempat kita berusaha untuk mengupload ke YouTube untuk kemudian kita download, karena itu adalah proses terakhir, tahap terakhir dari pembuatan video kita. Hanya tadi mungkin karena kendala jaringan sehingga tidak bisa terupload ke akun YouTube saya, sehingga mungkin lewat simpulan ini saya sampaikan bahwa silahkan Bapak dan Ibu ketika menganggap bahwa videonya sudah selesai, maka tinggal Bapak dan Ibu masuk ke menu ini, menu publish. Kemudian dilanjutkan saja, diikuti perintahnya ini, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah terupload ke akun YouTube Bapak dan Ibu, maka kemudian itu bisa kita download dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat mendownload video-video dari YouTube. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Rahman. Terima kasih banyak Pak Samsir atas presentasinya pada malam hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di Lontara edisi ke-16. Puji syukur kehadirat Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu partisipan. Saya mencatat tadi di akhir closing statement Pak Samsir sebagai narasumber itu masih ada 100 partisipan yang bertahan. Hingga kini partisipan masih bertahan di room sebanyak 95. Terima kasih banyak kepada seluruh tim Lontara dan Sadar Igi. Terima kasih banyak kepada Direktorat PSMK. Terima kasih banyak kepada Pak Gatot. Lanjut lagi minggu depan di edisi ke-17 Lontara. Terima kasih banyak. Ini adalah edisi yang luar biasa membahas bagaimana membuat supaya gaya belajar anak yang visual dan audio bisa terakomodir. Baik, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, Lontara edisi ke-16 kami tutup. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.